Hai semuanya, jumpa kembali di pembahasan Java Graphical User Interface Development dengan tool Eclipse versus NetBeans. Oke, nah jadi video ini merupakan video sambungan dari video sebelumnya yang sudah membahas scroll bar. Kali ini saya akan membahas progress bar, tetapi untuk mengimplementasikannya mungkin saya tidak menggunakan operasi file, tapi saya menggunakan thread di sini ya. Oke, jadi mohon maaf untuk thread ini nanti terpaksa saya harus mengintip code saya yang lama ya, karena beberapa code-nya itu cukup panjang, jadi saya menggunakan code saya yang lama untuk di copy paste ya. Oke, jadi kita mulai dari NetBeans. Buat Java project yang baru, kita beri nama misalnya progress bar dan thread. Oke, lalu progress bar dan thread ini seperti biasa kita buat sebuah JFrame form yang baru. Jadi klik kanan di source, new, other, masukkan JFrame form, next, beri nama misalnya form main, finish. Oke, nah sampai di sini ya, sampai di sini kita bisa langsung ke desainnya. Jadi di bagian desain ini, oke kita lihat ya. Nah bagian desain ini kita akan mencoba meletakkan sebuah progress bar. Kemudian kita letakkan apa lagi ya? Kita letakkan mungkin tombol seperti stopwatch ya, start, stop dan gimana ya, start, stop dan pause ya. Oke, jadi seperti biasa kita letakkan sebuah JProgress bar, masukkan ke dalam. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Oke, belum bisa diperbesar ya. Oke, kemudian saya butuh seperti biasa layout ya, grid back ya kalau di Eclipse. Oke, jadi untuk layout ini di dalamnya saya pasang 3 buah button barangkali, button. Oke, button pertama, kemudian button kedua, kemudian button ketiga. Oke, apakah button ini saya bisa nempel ke samping? Nggak bisa ya. Oke, nah jadi saya ganti keterangannya dan nama variabelnya. Button ini keterangan yang pertama adalah start ya, start. Kemudian yang kedua keterangannya saya buat start, pause ya, stop, stop, stop. Stop, kemudian reset. Reset ya, seolah-olah seperti stopwatch padahal bukan. Nah, kemudian nama variabelnya diganti progress bar menjadi PB. Menggunakan progress bar itu sama persis seperti scroll bar. Properti dan metodenya sama ya. Oke, hanya bedanya progress bar itu nggak bisa ditarik-tarik seperti scroll bar. Nah, ini diganti button start. Yang ini diganti button stop. Kemudian ini diganti button reset. Oke. Nah, sampai di sini kita baru akan membuat thread-nya. Tetapi kita sepakat dulu ya beberapa hal ya. Menekan tombol start itu adalah mengaktifkan thread. Menekan tombol stop adalah ibaratnya menghentikan thread untuk sementara. Kalau reset ini artinya thread-nya reset ulang dari awal. Thread-nya itu berhenti dan ulang dari awal. Kalau ditekan sebelum ditekan tombol start, maka tombol stop dan reset ini tidak boleh berfungsi ya, atau tombol stop aja barangkali. Jadi kalau belum ditekan start, artinya stop ini belum muncul. Jadi saya harus membuat enable-nya menjadi false. Jadi stop ini belum aktif. Begitu ditekan start, stop ini baru aktif ya. Nah kemudian reset ini bagaimana baiknya ya? Barangkali reset ini kalau tidak dalam posisi belum start, ya mungkin seperti ini aja lah ya. Kemudian apabila tombol start ditekan, kan ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama ya, ini action perform ya, action perform. Nah yang pertama adalah aktifkan timer atau thread. Ya, aktifkan thread, tapi belum kita buat threadnya ya. Yang kedua adalah button stopnya diaktifkan. Jadi button stop set enable menjadi true ya. Karena sudah mulai, karena sudah start maka boleh di stop. Tapi kalau belum start, apa sih yang mau di stop gitu? Nah kemudian button start ini sendiri itu enable-nya harus false ya. Nah karena sudah start, masa kita start lagi gitu ya. Kemudian kita atur dulu, nanti baru kita atur, maksudnya nanti baru kita perbaiki errornya. Nah kalau button stop ditekan, yang ditekan itu yang pertama, mana tadi code-nya? Ini ya. Yang pertama adalah hentikan timer sementara. Hentikan thread sementara.
tapi itu belum kita lakukan. Nah, kalau tombol stop sudah ditekan, maka tombol start itu diaktifkan kembali. Jadi start set enable menjadi true. Nah, sementara dia sendiri ya si button stop ini enable-nya menjadi false. Nah, jadi kalau tombol stop sudah ditekan, maka tombol reset udah boleh muncul ya. Nah, jadi tombol reset itu menjadi true. Enable-nya menjadi true. Nah, berarti kalau ditekan start tidak boleh langsung reset. Nah, kalau ditekan start artinya tidak boleh langsung reset ya. Oke. Nah, jadi karena tidak boleh langsung reset, maka tombol resetnya kita padamkan dulu. Seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir tombol reset ya. Tombol reset. Nah, kalau tombol reset ditekan di action perform, oke, maka yang terjadi adalah timer dipadamkan. Oke, timer dipadamkan dan ulang dari awal atau dipadamkan aja. Ya. Oke, kemudian timernya belum kita buat ya, timer di sini thread. Oke, kemudian kita lanjutkan kalau sudah menekan reset, maka reset itu tidak boleh aktif ya. Jadi si reset ini, button reset ini di awal, enable-nya saya buat false aja lah. Nah, jadi begitu ditekan tombol reset, maka tombol start harus aktif kembali. Oke, nah begitu tekan reset, maka resetnya padam, stopnya juga padam. Jadi button stop, kemudian button reset, false ya. Nah, ini beberapa hal yang kita lakukan. Oke, nah kita urus dulu masalah yang ini, yang merah-merah ini ya. Jadi yang pertama adalah gunakan final, tapi nanti dulu. Kita akan memindahkan function ini ke bawah. Kenapa? Karena khawatirnya pada saat kita panggil button stop, start, reset, ya, itu ternyata button tersebut belum dideklarasikan ya. Seperti ini, button stop rupanya deklarasinya di bawah. Jadi method ini atau listener ini saya pindah ke bawah aja semua supaya dikenal gitu aja. Oke, supaya dikenal. Ini juga diberikan kemari. Nah, tinggal yang merah ini ya, kita tinggal arahkan ke mouse kemari ya. Modifier menjadi final ya, button stop menjadi final, button start ganti jadi final, kemudian button reset jadi final. Nah, kekurangan daripada bermain secara visual ini adalah deklarasi objeknya terpisah-pisah antara satu dengan yang lain. Tapi kalau kita mampu code sendiri, maka kita bisa lemparkan deklarasinya semua di atas. Jadi sehingga menambahkan final itu menjadi lebih mudah ya, karena semuanya di satu tempat ya. Oke, jadi karena kita menggunakan window builder, jadi agak berserak-serak. Oke, mungkin kita boleh mencoba dulu. Kita run ya. Oke. Jadi button stop dan reset belum bisa ditekan. Sampai start dimulai, stopnya baru bisa dipakai ya. Sampai ditekan stop, start dan reset itu hidup kembali gitu ya. Kalau ditekan reset, maka resetnya nggak boleh ditekan lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita mulai timer. Nah, timer ini bagaimana? Thread ini bagaimana? Nah, thread itu mohon maaf saya terpaksa harus melihat code saya yang lama dalam membuat thread. Oke, thread. Di sini. Thread ya. Oke, jadi kita ciptakan sebuah thread sebagai runnable yang baru. Oke, ini saya copy aja ya, biar mudah. Oke, jadi saya letakkan di constructor ini. Jadi thread-nya saya juga bingung mau letakkan di mana. Di sini aja. Sebelum method dimulai ya. Jadi thread-nya saya letakkan di sini. Oke, nah lalu seperti biasa timer ini kita buat final aja ya. Final thread. Final thread timer adalah thread yang baru dari sebuah method yang runnable. Ya, sebuah method yang runnable. Di dalamnya ada sebuah void run. Oke, jadi selama thread tidak diganggu, maka saya akan menjalankan progress bar gitu, progress bar. Oke, jadi progress bar ini lagi-lagi kena masalah di final, deklarasi menggunakan final ya. Nah, jadi bagaimana cara kerja si thread ini? Thread ini akan bekerja di belakang layar, di belakang tanpa kita sadari.
kita tidak perlu membuat looping di dalam thread ini karena otomatis loopingnya sudah terjadi ya sebenarnya ya. Oke. Oh enggak, ternyata pakai while ya. Nah, jadi perintah looping ini tidak akan mengganggu proses program dari bagian lain dari form JFrame form. Jadi ini berdiri sendiri, dia bekerja sendiri di background sambil si form itu juga menunggu respon dari user. Jadi sehingga membuat looping dalam thread ini tidak mengganggu apapun yang kita kerjakan di atas form ya. Nah, lain cerita Anda meletakkan while dalam button action perform. Nah, jadi kalau Anda meletakkan while di dalam button ini, maka program kita itu akan benar-benar terganggu sampai loopingnya selesai, baru button akan mengerjakan baris-baris program selanjutnya. Nah, tidak demikian dengan thread. Thread ini adalah sebuah fitur di Java yang gimana ya, membuat task ya, mengerjakan sebuah task atau bagian program itu di belakang form ya, bekerja di background lah seperti itu ya. Nah, jadi selama thread kita tidak diinterupsi, selama tidak diganggu, nah thread sleep ini hanya untuk delay aja supaya progresnya itu tidak terlalu cepat. Jadi petak-petak dari progress barnya itu bisa kelihatan ya. Nah, jadi selama nilai progress barnya belum mencapai nilai maksimumnya, maka nilai progress barnya itu diganti menjadi nilai progress bar yang baru sekarang diganti menjadi nilai progress bar yang sebelumnya ditambah dengan 1. Jadi terlihat di sini bertambah satu petak, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya ini sedang dijalankan ya, dan ternyata PB ini sudah mencapai maksimumnya, maka button reset itu otomatis harus diasumsikan, bukan button reset, button stop. Jadi button stop ini harus otomatis dipanggil sebenarnya begitu ya. Jadi apabila sudah mencapai maksimumnya. Tapi mungkin bukan seperti ini caranya. Kita akan memanggil button action perform. Jadi si button stop ini, ya button stop ini kita panggil button stop, ya action perform. Oh nggak bisa ya, button bukan add action listener ya, bukan ya. Saya memanggil program yang ada di dalamnya, do click ya. Oke, do click ini aja. Oke, jadi panggil button stop itu ditekan, lalu thread itu dihentikan, gitu ya, thread dihentikan. Nah, jadi thread dihentikan ini, ya, current thread suspend ini, itu sebenarnya kalau tidak dibuat di sini, itu boleh saya buat di button stopnya juga, hentikan thread sementara, suspend. Oke, nah jadi pada saat tombol start ditekan, cara mengaktifkannya kayak mana ya? Kayak mana ya? Panggil timer start. Nah, jadi panggil timer start. Oke. Jadi kalau tekan stop, panggil timer suspend. Kemudian kalau pada saat dipadamkan kembali, timernya itu boleh disuspend aja juga sih. Atau nggak ada efek lah. Ya, kita coba jalankan ya. Kita belum set maksimumnya ya. Kita set maksimumnya yang kecil aja ya, supaya kita tidak menunggu lama ya. Oke, jadi progress bar kita di mana? Ini progress bar ya. Nah, jadi progress bar ini saya akan set maksimumnya ya cukup 10 aja. Oke, kita lihat. Mudah-mudahan progresnya berjalan dengan baik. Kita tekan start. Ternyata ada error. Ya, ada error. Illegal thread state exception, terjadi error, runtime error ya di Java 108. Di sini memanggil start, oh mungkin startnya belum ya, mungkin tidak boleh start dulu. Oke, sebentar. Oke, atau suspendnya dulu ya, suspend, run ya. Sekali lagi. Oke, tekan start. Oke, stop sendiri kalau udah penuh ya. Oke, jadi kalau udah stop, yang kita lupakan adalah reset dan startnya ini diaktifkan kembali. Oke, saya ulangi sampai hang ya programnya. Oke, jadi kalau dia sudah penuh, ya sudah mencapai titiknya, maka current thread ini kita suspend aja.
current thread ini ya. Oke, kemudian progress bar-nya tidak bertambah satu lagi. Ya, nah jadi satu hal yang saya lupakan adalah kalau ditekan tombol start, itu value-nya di-set kembali. Value si progress bar itu di-set kembali jadi 0. Ya, set kembali jadi 0 ya. Oke, selanjutnya button stop diklik. Button stop diklik tapi nggak menyebabkan dia berhenti. Oke, nggak apa-apa, mungkin sementara saya akan copy ini. Ya, apa yang ada di button stop ini kemari dulu. Oke, button start dihidupkan, button stop dipadamkan, button reset dihidupkan, tapi jangan lupa di suspend atau mungkin sebaiknya di bawah aja. Oke, sekali lagi. Oke, start, bergerak stop di tengah. Ya, ditekan stop harusnya startnya ini muncul lagi gitu ya. Nah, tapi di sini herannya kok nggak muncul. Oke, tekan stop, startnya harus enable, atau mungkin harus dibalik ini. Oke, startnya harus enable, stopnya disable, resetnya harus enable ya. Oke, jadi di sini saya coba menjalankannya dengan NetBeans ya, NetBeans. Oke, kita buat project baru seperti tadi juga, Java application, berikan nama progress bar misalnya, progress bar and thread ya. Oke, seperti biasa, aduh saya lupa, main class-nya tidak saya butuhkan ya, delete aja. Oke, kemudian saya menambah sebuah JFrame form lagi, berikan nama form main. Kita desain seperti tadi, letakkan sebuah progress bar. Oke, letakkan 3 buah button. 1, 2, 3 buah button. Kemudian apa namanya ya? Keterangan button diganti. Ini misalnya start. Form boleh dikecilkan. Oke, yang ini misalnya stop. Yang ini misalnya reset ya. Oke, kemudian nama-nama variabelnya juga ya. Ini diganti PB misalnya. Button start. Yang di sini button stop. Kemudian button reset ya. Button reset. Oke, ini tampilannya belum oke. Oh, ya. Nah, kita mulai dari code yang membuat ini tadi ya, set maksimumnya ya, yaitu kita cari di code, source code. Oke, di sini saya pasang pb.set maksimum menjadi 10, nggak usah banyak-banyak. Selanjutnya kita atur tombol-tombol button ini, tapi boleh di copy paste lah ya, lebih cepat ya. Karena kita sudah mengerjakannya di Eclipse ya, jadi saya akan coba copy paste aja. Oke, jadi button start saya siapkan dulu eventnya, action perform, kemudian lanjut yang di reset juga action perform. Oke, nah button start saya pinjam code yang dari Eclipse saja langsung, button startnya. Oke, wow, jauh. Oke, selanjutnya, tapi ini masih error ya, karena timer belum kita buat. Oke, stop. Button stop ya. Oke. Ini bukan thread harusnya ya, timer. Timer current thread suspend, timer suspend. Berarti di Eclipse tadi juga harusnya timer suspend ya. Kemudian button reset juga sama. Button reset. Oke, nah kemudian bagaimana dengan threadnya?
Nah, thread-nya dibuat di mana? Thread yang satu ini ya. Oke, nah jadi deklarasikan thread dulu di atas ya. Kalau di NetBeans ya, di NetBeans. Oke, deklarasikan dulu thread di sini. Thread timer misalnya. Nah, jadi pengaturannya itu di dalam constructor ya, dalam constructor. Oke, jadi masukkan code yang tadi di constructor, kemudian mungkin beberapa hal disesuaikan. Oke, kita coba jalankan, mudah-mudahan hasilnya sama seperti atau lebih baik seperti yang sudah kita buat tadi di Eclipse. Oke, di sini ada warning ya, ada fungsi yang deprecated pula ya. Oke, nggak apa-apa, tekan start, stop. Nah, di sini berfungsi dengan baik ya dibanding dengan Eclipse tadi ya. Tekan start sampai habis, nanti dia stop sendiri. Stop sendiri, harusnya stop sendiri ya. Oke, jadi kalau kita tekan reset baru dia boleh hilang. Oke, ternyata ada problem juga, tapi sedikit lebih baik ya. Saya coba sekali lagi. Start, kalau udah penuh harus berhenti sendiri. Itu yang masih kurang. Jadi kalau sudah penuh dia else ya. Nah, kalau belum penuh, value-nya bertambah sendiri. Kalau sudah penuh, maka thread ini disuspend ya, thread ini disuspend. Kemudian button start dihidupkan, button stop mungkin suspendnya terakhir aja barangkali ya. Kalau dia udah suspend, otomatis di-terminate pula thread-nya ya. Coba sekali lagi. Oke, start, stop, start lagi. Ya, sepertinya tidak sempurna. Oke. Nah, beginilah pembahasan kita mengenai progress bar. Terima kasih sudah menonton. Silakan menunggu lagi video-video Java GUI yang selanjutnya. Nah, selanjutnya nanti pembahasannya adalah ke menu, penggunaan multiple frame, kemudian penggunaan table, dan kemudian akan dibahas lagi bagaimana menggunakan buffer image. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.